Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, ingatlah selalu bahwa rancangan Tuhan baik dan indah buat kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, berkat dan tuntunan-Mu di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan saja, kami dapat melakukan semua tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Zakaria pasal 5 dan 6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Zakaria pasal 6 ayat 9 sampai 12. Tertulis demikian. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ada bagian dari rencana Tuhan yang terjadi tanpa mengharuskan kita melakukan sesuatu apapun. Tapi ada pula bagian dari rencana Tuhan yang menghendaki kita untuk mengerjakan bagian kita bagi penuntasan rencananya. Hal ini bukan disebabkan karena Tuhan tidak mampu bekerja sendiri, tapi ini merupakan salah satu ciri bagaimana Tuhan mewujudkan rencananya dengan melibatkan kita manusia agar bekerja sama mencapai apa yang Tuhan tetapkan. Berdiam diri saja tanpa melakukan sesuatu apapun terkadang merupakan suatu bentuk sikap yang pasif terhadap rencana Tuhan, dan secara umum dapat dikatakan sebagai penolakan terhadap janji firman Tuhan. Kalau saja Daud tidak bertindak aktif untuk mengambil sikap melawan Goliat, maka ia tidak akan mengalami rancangan yang ditetapkan Tuhan dalam hidupnya. Jelas saudara bahwa rencana Tuhan memerlukan kerjasama kita. Kita perlu belajar peka dan meresponi setiap kegerakan Tuhan dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia, dan khususnya di sini melalui perjalanan sejarah bangsa Israel, di mana mereka dalam konteks ayat ini kembali ke tanah perjanjian setelah sebelumnya mengalami pembuangan. Dalam ayat yang ke-10 tertulis perintah agar Nabi Zakaria memungut persembahan emas dan perak dari pihak orang-orang buangan, terlebih khusus dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, untuk keperluan yang dibutuhkan oleh imam besar Yosua dalam pelayanannya di bait suci Yerusalem. Kalau saja mereka tidak meresponi permintaan Zakaria, maka apa yang diperlukan oleh imam Yosua untuk pelayanannya tidak akan dapat dipenuhi. Kalau mereka menolak permintaan Zakaria dan tidak mau membantu untuk memberikan apa yang diperlukan, maka mereka dapat dikatakan sebagai orang-orang yang tidak berjalan dalam visi dan rencana Tuhan. Kita pahami di sini bahwa pekerjaan pembangunan bait suci yang telah rusak dan pemulihan kembali kegiatan ibadah dan pelayanan di bait suci merupakan rencana Tuhan. Dan rencana itu memerlukan kerjasama dari semua orang yang Tuhan kehendaki untuk bertindak. Heldai, Tobia, dan Yedaya bisa saja menolak permintaan Zakaria dengan alasan bahwa mereka punya banyak kebutuhan untuk kehidupan baru mereka di Yerusalem
setelah dari pembuangan. Tapi mereka tidak bersikap demikian. Mereka meresponi rencana Tuhan itu dengan bertindak yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu memberi apa yang ada pada mereka. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan menghendaki kita untuk melakukan sesuatu bagi penggenapan rencananya, lakukanlah hal itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bekerjasamalah dengan Tuhan dalam mewujudkan rencananya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menciptakan boneka yang tidak dapat melakukan apa-apa, tapi Tuhan menciptakan kita manusia dengan pikiran dan kehendak yang dapat diselaraskan dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Mari sekali lagi saudara, pesan firman Tuhan pada saat ini adalah bekerjasamalah dengan Tuhan dalam mengerjakan rencananya dalam kehidupan kita selama kita ada di bumi ini. Semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami untuk bertindak, bekerja sama, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, mewujudkan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa Tuhan, Engkau mampu melakukan segala-galanya. Engkau dapat bertindak dan berkarya sendiri. Tapi dalam banyak hal, Tuhan ingin agar kami meresponi rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak mau kami pasif dan berdiam diri terus-menerus, tapi Tuhan mau agar kami meresponi setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukan bagian kami untuk penggenapan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau meresponi dengan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang sedang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam persoalan apapun, agar Tuhan menjamah. Kuasa Tuhan mengalir pada saat ini. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, ada solusi, ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, limpahkan selalu kekuatan, sukacita, damai sejahtera-Mu dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Pimpin kami untuk selalu ada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.